Halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast Suka-Suka bulan Desember part pertama. Gue bilang ini part pertama karena kita nggak akan ada race 1 bulan ini, dan itu artinya akan ada podcast Suka-Suka kedua, ketiga, keempat, nggak tau lah. Pokoknya selama gue ada waktu dan gue bisa recording dan mood gue lagi bagus dan ada gosip yang bisa dibahas, ya kita recording. So, karena ini udah bulan Desember, buat yang ngintil udah lama banget pasti tahu bahwa Desember itu adalah bulan yang kalau orang seneng-seneng, kalau gue itu sedih. Jadi somehow this is my mixed emotional month of year. Somehow gue ngerti soal, ada yang nanya soal Axel Pons kemarin. Jadi ada yang nanya, itu si Axel Pons lagi gila ya? Ngapain dia jalan kaki kesana kemari? Menurut gue gini, orang itu punya pengalaman spiritual berbeda-beda. Terutama kalau lu dilahirkan dengan agama dan lu dicekokin dengan agama. Dan kalau lu cukup cerdas, lu akan mulai mempertanyakan, ini yang dicekokin ke gue ini masuk di akal gue apa enggak? Itu memang tanda bahwa lu cerdas. Biasanya kalau orang yang nurut aja, ya udah diikutin aja segitu kemana. Kalau lo cerdas, lo akan mikir ini bener apa enggak. Dan itulah yang dilakukan oleh Axel Pons. Normal, ya normal. Gue nggak merasa dia gila karena gue juga pernah ada di tahap itu dan gue pernah dibilangi gila sama temen gue. Meskipun caranya nggak sampai yang harus jalan kaki kayak Axel Pons sih, enggak. Jadi ya gue ngerti posisinya Axel Pons itu seperti apa. Jadi bukan cuma mempelajari agama, tapi mengalami agama. Bener nggak ini, bener nggak itu, dan mempertanyakan apakah kalau ada variabel X atau variabel Y akan tetap akhirnya sama. Karena kan kalau berdasarkan agama, kalau ditakdirkan seperti itu akan seperti itu, bener nggak? Dan akan ada orang yang berusaha mengubah takdirnya, bener? Jadi ya kurang lebihnya kayak gitu. Itu yang dicari oleh Axel Pons. Jadi kalau orang yang merasa itu gila, enggak, karena gue pernah ada di sana dan gue dibilang gila sama orang yang menurut dia agamanya bagus, dan gue nggak malu bilang bahwa gue pendosa, karena nggak ada orang yang nggak punya dosa, and I'm okay with it, okay? So, tepat setelah gue membalas komentar itu, muncullah pesan dari admin akun. Jadi, di podcast Barcelona Test apa di Solidarity GP ya, kemarin gue membahas soal ngintilers bangkotan. Jadi, ini adalah member premium yang paling lama, lebih dari 8 bulan tanpa terputus sama sekali. Mungkin ada yang juga sama lamanya, tapi sempat putus, gue nggak tahu. Tetapi ya, menurut admin akun ya, dia ambil berdasarkan sistemnya. Nah, waktu itu ada yang tanya, Bayu, gue udah ngintil lu lama banget loh meskipun gue bukan member premium. Nah, waktu itu kan gue bilang, gue sempat nanya ke admin akun belum nemu gimana caranya cari tahu. Nah, tadi tiba-tiba ting-ting muncullah itu pesan, dia bilang, gue tahu nih caranya udah. Dan inilah 5 subscribers pertama channel Mbak Yu yang muncul 1 menit setelah gue membahas Axel Pons di reply komentar YouTube. Subscriber pertama gue yang menjadi subscriber gue di tahun 2019 bulan Mei itu adalah Pendeta Edward Rogowino. Bapak Pendeta, terima kasih sudah menjadi subscriber channel Mbak Yu. Semoga Bapak beserta jemaat dan gerejanya diberkati dengan berkelimpahan, dengan sukacita, menjalani hari yang penuh dengan kebahagiaan. Dan menyambut Natal, saya ucapkan selamat Hari Natal dan menyambut tahun yang baru dengan lebih baik dan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Amin. So, subscriber terlama kedua gue adalah, ini namanya susah dibaca, ding. Tunggu. Koreksi gue kalau salah ya. Kadang Keng Ebing, bener nggak sih? Kalau orang Sunda gitu kan bacanya. Gue nggak tahu apakah ini bener atau nggak. Kemudian yang ketiga adalah Firly, kemudian diikuti oleh Satria, dan terakhir Bimantoro Nugroho. Ini 5 yang terlama jadi subscriber. Jadi mereka berempat ini subscriber gue sejak tahun 2020. Jadi terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menjadi subscriber terlama gua. Semoga sehat selalu, panjang umur, segala yang diinginkan tercapai. Amin, amin, amin. So, kita masuklah ke intinya. Setelah musim 2024 berakhir dan tes Barcelona berakhir, kalian kan tahu bahwa juru Mangkage, Jorge Martin itu sama sekali nggak ngomong.
Bahkan di Barcelona Test, dia itu cuma sempat keceplosan setelah run pertama, dia ngomong sama Giorno, dan setelah itu sepertinya kena tegur, dan dia nggak pernah ngomong sama sekali. Gue bilang waktu itu sepertinya ada kontrak dengan Ducati, di mana dia diizinkan untuk ngetes, tapi nggak boleh diizinkan untuk ngomong ke media. Nah, blunder ini juga terjadi ketika dia di stasiun TV pesaing dari TV broadcastnya MotoGP. Nah, ini juga kalian pasti tahu ceritanya di Barcelona Test. Tetapi wawancara terbarunya akhirnya nongol. Dia akhirnya wawancara dengan TV yang punya kontrak eksklusif dengan Dorna, dan akhirnya dia bisa ngomong sebagai jurnun. Tetapi tidak boleh membahas soal Aprilia. Jadi soal tes Barcelonanya itu nggak boleh dibahas, dan pada akhirnya dia memang nggak bahas. Karena itu adalah bagian dari kontraknya dengan Ducati, jadi dia nggak boleh membahasnya. Dia hanya akan boleh membahas soal kejuaraannya, soal jurnunnya, dan soal keputusannya untuk Aprilia, tapi tidak boleh membahas soal motor, perbandingannya dengan Ducati, dan bla 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 bla. Pada akhirnya dia membahas soal perkara nomor 1. Kan kalau di tes Barcelona kan kalian lihat tuh kursi emasnya yang di Aprilia, kursi emas terus nomor 1 World Champion. Tapi waktu itu motor dia kan nggak ada nomornya. Waktu itu dia bilang, ya saya belum putuskan sih saya mau pakai nomor 1 atau enggak, tapi dengan senyum-senyum yang agak-agak nakal gitu. Nah, waktu itu Papi Tardosi ditanya, menurut lo gimana nih, nomor 1 bakal pindah tuh ke Aprilia? Jadi Papi Tardosi bilang, iya, by the book. By the book. Di bukunya film, Jorge Martin itu meraih jurnunnya, meraih nomor 1 itu dengan motor Ducati. Gak ada satupun yang bisa merubah itu. Tetapi kalau Aprilia memang mau memakai nomor 1 itu ke motornya, ya memang kan berhak tuh si Jorge Martin. Ya semoga mereka bisa mempertahankan nomor 1 itu tahun depan dan meraih nomor 1 yang sebenarnya. Ini agak-agak ya nyindir sih emang kalau menurut gua. Lo pakai nomor 1 tapi sebenarnya bukan nomor 1 gitulah. Nah, ini dijawab lah sama Papi Pririvola. Jadi Papi Pririvola bilang, ya itu kan terserahnya Jorge Martin karena kan dia yang jurdun. Kalau dia mau pakai ya pakailah, itu kan hak dia. Tetapi apakah kami akan mempertahankannya atau meraih nomor 1 beneran? Nampaknya mereka, maksudnya Ducati, mereka itu lebih percaya pada hal itu daripada kami. Jadi memang Papi Pririvola bilang, intinya adalah yang penting dua rider ex Ducati kami ini merasa nyaman dengan motornya. Jadi memang kalau kalian adalah member premium, pasti sudah pernah dengar soal Papi Pripuik yang ngebahas kenapa Aprilia tampak biasa-biasa saja tahun ini. Nah, ini yang nampaknya memang terjadi di Aprilia. Jadi Papi Pririvola bilang, ya memang kami sangat fokus kepada RSGP 25, dan intinya adalah yang penting dua ex Ducati ini merasa nyaman dengan motornya, itu yang pertama. Yang kedua, mereka memang memberikan masukan apa yang menjadi kendala dan itu yang akan kami selesaikan. Jadi Papi Sterlacchini itu kemarin bilang bahwa nampaknya yang menjadi masalah adalah perkara stabilitas. Jadi RSGP itu sedikit goyang-goyang kalau keluar tikungan. Itulah kenapa Jorge Martin crash di tikungan 5 di Barcelona kemarin. Jadi katanya itu masih goyang-goyang. Jadi itu yang akan mereka berusaha tingkatkan dan perbaiki nanti di Sepang. Perkara soal mesin overhead, nah itu gue bilang kan, itu belum tahu. Itu nanti tunggu Buriram, tunggu Sepang. Karena kalau di Barcelona ya jelas nggak kelihatan overheadnya masih ada atau nggak. Paling nggak masalah awalnya udah ketahuan bahwa itu adalah perkara stabilitas. Cuman kalau menurut gue kalau nunggu di Sepang baru mau cari tahu soal overhead, aduh itu udah kelamaan, udah nggak sempat karena berikutnya udah Buriram, udah nggak bisa balik itu mesin, bener nggak sih? Tapi ya udahlah ya, urusannya Aprilia. But anyway, kembali lagi kita ke Martin. Jadi Martin ditanya nih perkara soal nomor 1, jadi dia bilang, ya saya tahu bahwa Ducati menyesal. Kenapa? Karena waktu mereka memutuskan hal itu, maksudnya mendepak dia dan lebih memilih Marc Marquez, itu saya kan belum jurdun, belum ada tanda-tanda jurdun, karena itu kan tengah musim aja belum, masih Mugello loh waktu itu. Jadi dia bilang, setelah saya sempat menerima signal yang pada akhirnya saya ketahui bahwa itu salah, saya akhirnya berpikir, oke, saya harus mengeluarkan semua yang saya punya, kemampuan terbaik saya untuk meraih jurdun. Dan pada akhirnya saya meraih impian saya. Saya jurdun dengan gelar sebagai rider tim satelit pertama yang meraih jurdun di masa MotoGP.
Karena jurdun terakhir dari tim satelit adalah Valentino Rossi, dan itu bukan di masa MotoGP, itu masih masa 500 cc. Jadi dia bilang, oh itu suatu kebanggaan untuk saya. Menjadi juru MotoGP itu adalah impian saya sejak kecil. Ya memang saya jurdun di Moto3, tapi kan itu kelasnya beda. Jadi saya ingin menikmati dan mensyukuri apapun yang saya miliki sekarang, karena saya tahu tahun depan itu akan menjadi cerita yang lain. Saya tidak menyesali keputusan saya pindah ke Aprilia, tapi ya memang Aprilia bukanlah pilihan pertama saya. Impian saya adalah menjadi tim pabrikan Ducati. Yang sayangnya, sinyal yang saya terima ternyata salah, dan pada akhirnya ya, saya tidak menyesali saya memilih Aprilia. Karena saya tahu mereka juga punya potensi dan motor ini bagus. Pada titik tertentu saya bersyukur bahwa saya bisa meraih jurun ini sebagai rider tim satelit karena Ducati tidak melakukan apapun. Jadi dia bilang kami itu cuma tim dengan 20 orang. Sementara mereka itu punya 200 orang yang bekerja sama mereka ini. Antara dia, udah gue bilang mangkage, nyombongin 20 orangnya, atau di sisi lain dia nggak bersyukur bahwa Ducati itu sengaja nggak ngasih Pecco Bagnaia part, cuman demi menjaga supaya fans Spanyol nggak merisik soal perlakuan nggak adil. Karena sebenarnya Pecco itu punya hak untuk mendapat part baru karena dia adalah rider tim pabrikan, bener nggak sih? Tetapi atas nama keadilan dan kebenaran, Pecco nggak dapat itu part. Ya Pecco-nya nggak keberatan juga sih, tetapi itu adalah tanda di mana Ducati itu memang nggak melakukan apapun untuk mencoba mencegah dia jurdun. Menurut gue itu patut disyukuri ya, dia antara dia syukuri dengan dia sombongin. Jadi dia bilang kami ini cuma tim dengan 20 orang melawan tim pabrikan yang terdiri atas 200 lebih orang, itu adalah sebuah kebanggaan. Ya menurut gue ya itu karena Ducati biarin lu dapat perlakuan sama dengan Pecco. Kalau enggak ya pasti berisik lagi fans Spanyol, bener nggak sih? Jadi ya sorry tuh saya memang skenario-nya udah gitu. Kata Luca Marini, yang tertulis sudah seperti itu. Karena kalau beda dengan yang tertulis, itu fans Spanyol berisiknya minta ampun, apalagi ABR. Karena ini kan Pecco adalah anaknya Rossi, sorry to say. Jadi dia bilang, ya saya tahu Ducati pasti nyesal karena nomor 1 itu adalah hak saya. Suka-suka saya dong mau pakai di mana. Mau motornya Ducati kayak mau motornya Aprilia ya saya yang pakai. Kalau Ducati mau itu nomor 1 di motornya dia, ya mestinya nggak boleh lepas saya dong. Bener nggak sih? Ya bener juga. Ya santan instannya Ducati ya begitulah. Nah ngomongin soal pilih-memilih. Jadi Marc Marquez itu akhirnya ngomong. Dia antara ngomong di TV dengan ngomong di podcast emang beda. Tapi gue sempat negur dia waktu dia habis ngomong di TV. Jadi waktu itu Marc Marquez ditanya soal tes Barcelonanya. Dia belum ditanya soal perkara nomor 1 ini. Masih ditanya soal tes Barcelona. Jadi dia bilang, setelah masa gelap saya, bergabung dengan tim Grace ini itu adalah sebuah permulaan di mana saya mulai sadar bahwa saya bisa bersenang-senang di atas motor. Jadi ini adalah sebuah tim kecil yang terasa seperti sebuah keluarga besar bagi saya, yang mana mereka tetap profesional dengan menjaga kekeluargaannya. Jadi saya sangat senang berada bersama mereka. Tetapi bagaimanapun menjadi rider tim pabrikan itu adalah opsi terbaik saya. Nah kan kalian tahu kenapa gue bilang dia adalah malin kundang perebut hak orang. Karena dia cukup ngomong Pramac bukanlah opsi. Nah amburadul lah semua itu. Dapatlah dia seat tim pabrikan. Karena kan memang Ducati, Pramac dan Jorge Martin itu sudah prakontrak di hari Jumat seri Mugello. Masalahnya adalah mereka prakontrak tanpa melibatkan Marc Marquez. Jadi waktu itu sepakatnya adalah Jorge Martin akan menjadi adipati tahun depan kalau dia jurdun tahun ini. Kalau dia nggak jurdun, dia akan tetap di Pramac. Marc Marquez yang naik ke seat tim pabrikan jadi adipati. Kalau dia nggak jurdun, terserah mau Pecco jurdun kah atau Marc Marquez yang jurdun. Kalau dia nggak jurdun aja, dia akan tetap di Pramac. Jadi ini bukan perkara siapa yang jurdun, mau Marc atau Pecco atau Enea mau Acosta sekalipun yang jurdun, kalau dia nggak jurdun, dia akan tetap di Pramac. Tetapi kalau dia jurdun, dia akan menjadi adipati Ducati
Marc Marquez menggantikan dia di Pramac. Nah ini Marc Marquez bilang, saya sama sekali tidak dilibatkan dalam prakontrak itu. Dan itu prakontrak lisan. Ya kalau ditandatangan namanya kontrak kak. Jadi jelas itu namanya prakontrak. Jadi Marc Marquez bilang, saya nggak tahu apa-apa soal prakontrak itu karena saya merasa nggak dilibatkan. Dan saya itu sama sekali tidak berpikir untuk bergabung dengan satelit lain kecuali Grace ini. Jadi menurut saya Pramac bukan opsi. Karena itu adalah tim satelit lain. Ini sama dengan Bes ketika dia menolak gabung di Pramac kemarin. Karena kan Uco bilang itu sama dengan tim satelit lain, bukan tim pabrikan. Bes cuman boleh naik ke tim pabrikan, bukan ke tim satelit lain. Nah kayak gini juga kasusnya. Marc Marquez bilang itu adalah tim satelit lain. Kalau misalnya saya tetap ada di tim satelit, maka itu adalah Grace ini. Kalau saya mau dikasih motor pabrikan, maka itu berarti di Grace ini. Kalau nggak ada motor pabrikan untuk Grace ini, berarti saya harus ke tim pabrikan. Nah loh, kan mulai dari situ tuh amburadul tuh. Jadi Marc Marquez di podcast terbarunya itu bilang, saya ingin membuktikan pada gigi dalinya bahwa pilihan dia, keputusan dia itu adalah hal yang tepat. Jadi dia bilang, saya tahu bahwa Ducati itu memutuskan juga bukan tanpa alasan. Mereka melihat bahwa saya meskipun awalnya tampak perlu belajar, tetapi pada akhirnya saya bertumbuh dan bertumbuh. Dan itu membuat gigi dalinya memperhatikan saya. Jadi saya sangat berterima kasih atas perhatian itu dan saya berharap bisa membuktikan bahwa keputusan itu adalah keputusan yang benar. Nah, di wawancara TV-nya di bawah sponsor Estrella Galicia kalau nggak salah, itu dia ditanya soal tes Barcelonanya. Jadi dia bilang gini, mengenai apakah saya jurdun tahun depan atau enggak, itu tergantung kepada saya punya adaptasi dengan motor. Nah, masalahnya adalah saya anak baru di tim pabrikan. Jadi meskipun, nah ini nih gue bilang dia ini yang nyerang Pecco atau gimana. Jadi dia bilang, meskipun di luar sana bahasanya tidak ada rider nomor 1 atau nomor 2, faktanya itu ada di tim. Dan rider nomor 1 di tim pabrikan Ducati itu adalah Pecco. Dia yang memutuskan mesin apa dan bagaimana arah pengembangan motor tahun depan. Dan saya ini anak baru di situ. Meskipun tidak ada nomor 1 atau nomor 2 dalam tim, dia adalah pemimpinnya sekarang, dia adalah nomor 1-nya dan saya harus beradaptasi karena dia yang memutuskan pengembangan mesin. Nah loh. Perkataannya dia ini otomatis bikin ABR ribut lagi. Mengkritiklah si Pecco yang bilang bahwa Ducati terlalu sayang Pecco. Maksud gue gini loh, sebenarnya itu hal yang gak perlu dibahas oleh Marc Marquez. Ngapain bahas bahwa nomor 1, nomor 2 itu ada atau enggak? Itu kan terlalu sensitif menurut gue. Cukup aja bilang bahwa Pecco adalah rider yang lebih senior. Dia yang ada di situ yang lebih tahu Ducati. Maksud gue itu bukan hal yang perlu dibahas perkara nomor 1, nomor 2. Kenapa? Karena bahkan di tes Barcelona pun lu ditanya masukan lu untuk mesin apa. Meskipun ya yang ngembangin itu memang Pecco. Pecco itu yang ngetes telemetrinya, dia yang ngetes elektroniknya, itu bahkan dari tes Misano itu dia udah uji semua. Apakah salah Pecco kalau dia yang mau uji karena Marc belum ada? Ya mau gak mau Pecco lah yang mengurus dia punya pengembangan. Gimana sih? Masa Ducati harus mulai dari nol, nunggu Marc datang dulu? Maksud gue, aduh gimana ya? Gue tuh sampai negur dia loh. Gue bilang, lu gak perlu ngebahas yang kayak gituan, Marc. Gak perlu ngebahas nomor 1, nomor 2. Karena Ducati sama sekali gak membahas lu itu nomor 1 atau nomor 2. Tetapi membahas bahwa ini adalah rumahnya Pecco. Pecco yang ngurus semuanya. Lu kalau mau masuk ya tahu sopan. Dan kami juga akan memperlakukan lu dengan sopan. Tapi kalau lu udah ngomongin nomor 1, nomor 2, menurut gue sih itu bukan sopan. Itu udah cywar duluan. Belum mesti mulai lu udah cywar duluan, gimana sih? Dan nampaknya itu sore itu pasti dia ditegur Ducati. Ducati berhak menegur dia karena ini sudah jadi rider tim pabrikan Ducati. Jadi Ducati punya hak untuk menegur. Sorry itu Jadi entah kenapa di podcast terbaru dia rubahlah itu kata-kata. Jadi di podcast terbarunya selain dia bilang bahwa saya berharap bisa membuktikan bahwa keputusan yang dibuat oleh gigi dalinya itu benar, saya juga ingin menjadikan Pecco sebagai referensi saya. Karena dia adalah rider yang mengembangkan Ducati hingga Ducati bisa dikendarai dengan amat sangat baik sekarang. Dia juga rider pertama yang membawa kembali gelar jurdun di Ducati setelah sekian lama. Dan dia membawa gelar itu 2 tahun berturut-turut.
Tahun ini memang dia nggak menang Jurdun, tapi dia menang balapan 11 kali dalam satu musim. 11 kali dari 20 seri, lebih dari setengahnya. Jadi meskipun dia nggak menang Jurdun, dia menang 11 kali, itu membuktikan bahwa dia adalah rider terbaik di Ducati. Jadi kalau mau dibandingkan antara pemainnya Real Madrid, gue lupa siapa dibilang, Vinicius ya, dengan Mbappe, ya saya lebih mirip Mbappe-nya. Meskipun saya terlihat hebat sebelum-sebelumnya, tetapi pada akhirnya saya harus beradaptasi. Karena saya orang baru, meskipun saya hebat di luar sana, saya akan kembali beradaptasi di tim ini. Jadi dia menurunkan dia punya intensitas yang sebelumnya dia ngomong di TV soal rider nomor 1, nomor 2, begitu dia di podcast kayaknya habis ditegur. Dia membahas soal bahwa saya perlu beradaptasi. Jadi dia memuji Pecco setelah sempat ngebahas rider nomor 1, nomor 2 di TV. Gua tahu itu ditegur. Ducati ini, dia adalah secara langsung ambasadornya Ducati. Sorry to say. Jadi lu nggak bisa ngomong aneh-aneh. Kapan dia salah ngomong langsung kena SP. Nah, ngomonginlah kita Pecco. Dia kemarin ketemu sama Paus Franciscus. Kalau bahasa Inggrisnya dia adalah Pope Francis, kalau bahasa Indonesianya adalah Paus Franciscus, kalau bahasa Italianya Bapak Francesco. Jadi Francesco Bagnaia ketemu sama Bapak Francesco. Jadi Francesco ketemu Francesco. Jadi yang menurut gua rancu itu sebenarnya adalah Jorge Martinnya kemana. Ini bukan pertama kalinya Pecco itu diundang oleh Paus Franciscus. Tahun lalu dia diundang sebagai jurdun, dan menurut gue itu wajar karena dia jurdun dan dia orang Italia. Jadi wajar. Nah, yang jadi pirtinya ini Dili, tahun ini dia jurdun kagak, tapi dia yang nongol. Jorge Martinnya mana? Karena gini, kalau dia nongol aturannya ya memang dia nggak jurdun, tapi karena dia orang Italia, wajar dia nongol. Yang jurdunnya harusnya nongol, bener gak sih? Karena yang datang ini adalah delegasi Federasi Motor Internasional. Ya Jorge Viegas lah di situ nongol. Kemudian gue lupa siapa lagi, Presiden Ikatan Motornya Italia. Kemudian Presidennya CONI. Dan mereka itu diundang oleh Paus Franciscus dalam rangka merayakan 120 tahun FIM, Federasi Motor Internasional, yang ketuanya Jorge Viegas itu. Jadi aturannya kalau Jorge Viegas nongol, mestinya Jorge Martin juga nongol. Bener gak sih? Karena ini kan federasinya MotoGP. Kalau Pecco nongol ya aturannya Jorge Martinnya nongol, karena dia yang jurdun, masa yang gak jurdun yang nongol, bener gak sih? Nah ini yang menurut gua agak rancu. Apakah Jorge Viegas memang mengundang Martin, memanggil Martin, memasukkan dia sebagai nama, ataukah memang dia nggak diundang? Dan kalau memang Martin diundang, pirtinyi Idili, apakah Martin memang nggak bisa datang atau memang dia nggak mau datang? Karena kalau dia nggak bisa datang, ya mungkin dia ada acara sama pacarnya, atau sama keluarganya, atau memang lagi di luar Spanyol atau Italia yang nggak bisa balik cepet, bener? Ya biasanya kalau gitu dia lagi libur di luar Eropa. Jadi emang nggak bisa bolak-balik, atau memang dia nggak mau. Nah kalau dia nggak mau ini alasannya memang beda-beda, karena itu kan alasan spiritual. Jadi mungkin dia berpikir gitu, gue kayaknya nggak pantas masuk situ, jadinya dia nggak mau. Ya wajar, gue respect sama orang yang seperti itu juga sih. Tapi itu memang jadi pertanyaan untuk gue, karena kalau seperti itu mestinya Jorge Martin nongol. Karena Marc Marquez saja pernah nongol kan, Bebe Vale juga pernah nongol. Jadi menurut gue itu agak rancu sih kalau dia nggak nongol, bahkan ketika dia sudah jurdun. Karena Marc Marquez pernah nongol, Bebe Vale pernah nongol, Iannone pernah nongol, delegasi MotoGP waktu itu masih ingat? Gak tau lah, nanti kita lihat apa alasannya dia. Nah ngomongin Bebe Vale, kemarin Bebe Vale itu mendonasikan helm terakhirnya balapan di Valencia sebelum dia pensiun, itu untuk dilelang bagi korban banjir bandang di Valencia. Jadi Bebe Vale bilang bahwa ini adalah bagian kecil bantuan untuk Valencia. Memang mungkin tidak bisa menutupi semua duka, tapi paling tidak ini sedikit membantu. Jadi gosipnya itu dilelang dengan harga standar paling bawah itu 200-300 ribu euro. Karena itu adalah helm terakhirnya dia, yang Sole Luna emang biasa, tapi itu helm terakhir dia pakai balapan. Jadi emang satu-satunya lengkap dengan tanda tangannya. Nah, ngomongin soal Bebe Vale, ngomonginlah kita Papa Yohan. Gue suka kalau ngebahas apa-apa gitu nyambung. Nah, pas kita bahas Bebe Vale, bahaslah kita Papa Yohan. Jadi dia diinterview lah soal masa jayanya. Jadi dia bilang, tahun 2020 itu adalah masa di mana saya tidak bisa melupakannya. Ya iyalah, itu adalah jurdun dia satu-satunya di MotoGP.
Jadi dia bilang, momen yang paling saya ingat itu adalah ketika saya merebut posisi podium terakhir di Misano dari seorang Valentino Rossi. Jadi itu adalah tahun terakhirnya Bebe Vale balapan. Dan itu adalah home race terakhirnya Bebe Vale di Misano, masih ingat? Itu adalah podium yang paling saya ingat karena itu adalah awal dari semuanya. Karena setelah itu saya punya rentetan podium dan itu yang membawa saya meraih gelar juara dunia. Jadi itu yang paling saya ingat karena itu adalah podium di mana saya mencuri dalam tanda kutip peluang podium terakhirnya seorang Valentino Rossi di musim terakhirnya, di home race terakhirnya. Jadi itu adalah masa-masa yang tidak bisa saya lupakan bersama Suzuki. Saya suka karena motor itu sangat cocok dengan riding style saya. Jadi seolah-olah dia merasa bahwa Honda itu nggak lebih baik dari Suzuki. Suzuki memang bukan motor superior, tapi bisa bikin dia jurdun. Dia nggak butuh motor superior, dia butuh motor yang bikin dia jurdun. Nggak perlu menang-menang terus, podium-podium aja terus gitu maunya dia, kurang lebihnya. Nah, ngomonginlah soal Honda yang dia bikin-bikin crash itu. Banyak yang bertanya, ini apa kabar kalau dia bikin crash terus? Kan udah gue bilang, ini kayaknya dia nggak bakal diperpanjang ini kalau gini model. Di tes Jerez kemarin, tes private Jerez, dia kembali lagi crash. Jadi gue rasa ini adalah hal yang sangat wajar bahwa dia selalu bikin crash motornya. Enggak di balapan, enggak di tes, crash aja, dan crash aja. Jadi memang ada sedikit perbedaan. Kalau kalian dengar di Solidarity GP kan gue udah bilang bahwa Papa Kembar itu ada jadwal tes Jerez private bersama dengan Luca Marini, Papa Angel itu hari pertama. Hari kedua baru Papa Yohan dengan Sarko. Sayangnya Stefan Bradl nggak ikut. Jadi di hari pertama, Papa Angel sama Papa Kembar itu pakai motor yang totally hitam. Artinya itu adalah motor baru. Nah sementara Johan Sarko dan Papa Yohan itu ada stikernya. Artinya mereka cuma menguji part. Jadi ada yang nanya nih di akun X, Papa Yohan di anak tiri kan ya? Ya menurut lo? Kerjaannya bikin crash motor mulu. Gila itu biaya berapa coba? Papa Angel satu musim itu cuma 4 kali crash kak. Paling banyak finish 4 kali crash. Hemat biaya, gaji juga cuma 1,5 juta euro. Papa Yohan gajinya 5 juta euro. Mungkin ya 3 juta euro sekarang setelah diperpanjang. Kan itu lama negonya kan. Ya mungkin 3 juta euro turun sekarang. Cuman ya tetap aja ngabisin biaya, crash ini, crash sana, crash ini, crash sana, ya ampun. Jadi ya jangan tanya kalau soal anak tiri atau enggak soal bawang merah dan bawang putih. Lu bayangin aja kalau kerjaannya cuma nge-crashin motor kayak gitu, habis biaya, habis gaji. Pikiran gua nih, sorry to say. Kayaknya kalau nanti habis kontraknya dia, Johan Zarco yang naik. Terutama karena Castrol itu gosipnya akan menjadi sponsornya Honda meskipun bukan sponsor utama. Jadi kalau Castrol naik ya artinya Johan Zarco punya peluang untuk jadi teammate-nya Papa Angel meskipun bukan sebagai rider pengembang. Jadi dia yang tugasnya dalam mode balapan sementara Papa Angel dalam tugas pengembangan. Jadi memang yang menarik di interview Papa Yohan yang membahas soal Bebe Vale itu dia bilang, saya suka Suzuki itu karena dia cocok dengan riding style saya. Nah ini nih, semoga Honda nggak tersinggung lagi karena kan artinya dia bikin crash motornya Honda itu karena nggak cocok sama riding style dia. Nah perkara soal ini yang menjadi kritikan dari Augusto Fernandes. Augusto Fernandes ini kan dia sebenarnya bakal jadi test ridernya Yamaha. Yang nggak tahu kenapa Yamaha nggak umumkan juga, nggak pernah diumumkan sama Yamaha. Jadi Augusto Fernandes bilang, saya bukan rider yang bilang bahwa oh motor ini nggak sesuai dengan riding style saya. No, kenapa? Karena tugas saya adalah beradaptasi dengan motor, bukan motor yang beradaptasi dengan saya. Nah ini kan beda jauh sama Papa Yohan. Papa Yohan bilang, ya ini motor nggak cocok sama riding style saya, beda sama Suzuki. Makanya gue bilang, kalau ini habis kontraknya kayaknya nggak diperpanjang deh. Nah buat yang nanya kira-kira kemana ya, menurut gue memang agak menarik kalau dia menggantikan Papa Pip di Pramac Yamaha. Karena memang Yamaha masih bisa dipaksa. Kalau dia maksa-maksa masih juga crash, nah berarti dia yang salah, bukan motornya kalau menurut gue. Kenapa? Karena Suzuki kan mesin inline, Yamaha mesin inline. Kalau memang dia nggak cocok sama V4, tetapi masih juga nggak cocok sama inline-nya Yamaha, ya berarti dia yang salah. Menurut gue sih kayak gitu. Jadi menarik kalau misalnya Honda nggak memperpanjang dia, lalu dia masuk ke Pramac Yamaha. Nah, ngomongin soal Bradl yang tadi gue bahas, ternyata di Barcelona kemarin itu adalah balapan terakhirnya Stefan Bradl sebagai test rider Honda. Memang dia akan tetap menjadi test rider Honda sampai tahun 2026.
tetapi dia tidak akan mendapat jatah wildcard lagi. Jadi wildcard itu akan diberikan ke Taka Kinagami, Pangeran Drakor, atau ke Papa Kembar. Karena kan mereka berdua juga test rider. Stefan Bradl no. Itulah kenapa kemarin itu sebenarnya adalah balapan terakhirnya Stefan Bradl sebagai wildcard-nya Honda. Menurut gue sebenarnya itu bukan hal yang perlu diemosionalkan sih, karena banyak test rider yang sudah nggak pernah balapan lagi. Contoh Mika Kallio. Lu lihat kapan dia pernah balapan lagi? Enggak kan? Tapi dia masih test rider, bener nggak? Jadi ya menurut gue itu bukan hal yang perlu dibesar-besarkan. Tetapi ada media yang membahas itu, yang merasa bahwa MotoGP bahkan Honda tidak memberikan perpisahan yang layak untuk Stefan Bradl. Jadi Stefan Bradl bilang, iya saya kan sudah kerja di Honda sudah bertahun-tahun, sudah lama banget. Jadi menurut saya itu bukan hal yang perlu diemosionalkan. Saya lebih memilih untuk mengesampingkan emosional saya, dan saya sama sekali tidak mengharapkan ada tulisan perpisahan di pedok saya. Karena pada akhirnya saya tetap akan ada di Honda selama 2 tahun ke depan. Ya mungkin saya tidak balapan di track, tetapi ya saya tetap bersama mereka, dan kami akan tetap bersama-sama selama berapa tahun ke depan. Jadi menurut gue sepertinya ada media yang berusaha menjelek-jelekannya Honda apa gimana, karena menurut gue memang itu bukan hal yang perlu digembar-gemborkan sih. Mika Kallio aja test ridernya KTM itu loh. Ridernya aja dilepeh-lepeh setahun lepeh, Jordan aja dilepeh coba. So karena kita bahas Mika Kallio, kita bahaslah KTM. Nah nyambung kan? KTM ini adalah pembahasan yang paling ramai di MotoGP, terutama untuk orang-orang ekonomi. Jadi KTM resmi mengajukan pilot, mengajukan kebangkrutan di Austria. Ini tercatat sebagai salah satu kebangkrutan terbesar di Austria, karena dia jatuhnya benar-benar cepat. Semua orang nggak menyangka bahwa perusahaan sebesar ini akan jatuh dengan sangat cepat, dengan tim-tim yang mentereng di MotoGP, dengan ekspansi yang luar biasa, dengan begitu banyak keikutsertaan di balapan internasional, mulai dari Rally Dakar, mulai dari MX dan segala macam. Ditambah lagi dengan mereka adalah promotor dari Red Bull Rookies Cup. Jadi nggak ada yang menyangka bahwa perusahaan sebesar ini bisa jatuh dengan begitu cepat. Jadi memang di awal tahun isu ini mulai terbentuk karena mereka itu cuman mencatatkan keuntungan 100 juta euro, dan setelah diamortisasi itu jadinya minus. Buat yang nanya amortisasi itu apa, tanyalah kepada teman-teman kalian di ekonomi. Nah ini yang menjadi sorotan dan bahasan di bursa efeknya Austria dan Eropa, dan ujung-ujungnya harga sahamnya itu turun drastis dalam waktu 5 hari. Dan gara-gara penurunan drastis itu, bursa saham akhirnya menghentikan perdagangan sahamnya KTM di bursa Eropa dan di bursa, gue lupa di bursa apa satu. Jadinya nilai modal mereka itu turun amat sangat drastis. Kalau kalian dengar podcast di Barcelona Test, kan udah gue bilang Stefan Pirer itu sempat minta bantuan ke bosnya Bajaj yang merupakan salah satu dari pemegang sahamnya Pirer Mobility. Waktu itu nggak ada jawaban, dan ternyata memang nggak dijawab, nggak mau dibantu sama Bajaj. Red Bull gosipnya mau membantu, tetapi gara-gara itu Red Bull menjadi sasaran kritik. Harga sahamnya ikut turun, Kak. Jadi mau nggak mau, Stefan Pirer membantah bahwa Red Bull akan membantu dia. Karena kan dia punya hubungan baik dengan powerisnya Red Bull. Karena mereka punya beberapa perusahaan bersama. Jadi Stefan Pirer langsung membantah, karena gara-gara itu sahamnya Red Bull ikut turun. Kan udah gue bilang ini efek domino kemana-mana. Waktu itu kan gue bilang Red Bull harus bantu, karena kalau enggak Red Bull akan kena imbasnya. Ya belum bantu aja udah kena. Jadi kalau di tes Barcelona gue bilang utang jangka pendek yang akan jatuh tempo itu cuma 248 juta euro. Lo tau nggak sekarang nilai utang jangka pendek yang harus dibayar? 500 juta euro. Dan kalau itu nggak dibayar sampai akhir tahun, itu akan naik menjadi 1,5 miliar euro. Nah, kemarin mereka itu sempat mengajukan restrukturisasi utang. Kalau kalian baca di blog, kalian pasti tahu. Tetapi ternyata para kreditur mereka yang ngasih pinjaman mereka itu beberapa bank, salah satunya Bank of China, itu nggak mau melakukan restrukturisasi utang. Ya gua tahu sih pasti mereka nggak mau, karena ini akhir tahun. Mereka harus tutup buku, nggak bisa ceritanya lu tiba-tiba bilang harus restruktur utang di akhir tahun. Buset. Itu akan sangat menggurus laba soalnya. Jadi jelas mereka nggak mau restruktur utang. Nah, gara-gara ini akhirnya KTM mengajukan pilot. Jadi mereka mengajukan pilot atas perusahaannya KTM sendiri di luar anak perusahaan lain di bawah Pirer Mobility.
Tetapi KTM ini kan ada grupnya juga. Jadi KTM itu beserta 2 anak perusahaannya, bahasa Austria sih. Intinya adalah yang satu itu anak perusahaan di bagian pembuatan komponen, dan satu lagi adalah anak perusahaan di bagian research, penelitian teknologi. Jadi KTM bagian komponen, dan KTM bagian penelitian teknologi. Jadi 3 perusahaan ini mengajukan kebangkrutan pilot. Dan itu setelah dihitung-hitung, total utangnya adalah 3 miliar euro. Sakit kepala pemerintah Austria. Semua orang pusing gimana caranya ini mau menyelamatkan ini perusahaan. Karena ini adalah asetnya negara juga sih sebenarnya. Kebanggaannya negara. Bukan BUMN tapi kebanggaannya negara. Kalau ibarat kata Korea, Samsungnya lah. Kebanggaannya Korea. Nah kayak gitu, KTM ini adalah kebanggaannya Austria. Jadi para ekonom merasa bahwa memang ini ada salah manajemen karena KTM, Stefan Pierer itu terlalu optimis dengan pertumbuhan perusahaannya tanpa memperhatikan gejala mampetnya penjualan. Jadi menurut ekonom, semestinya mereka sudah menghentikan produksi itu lebih cepat. Karena ini kan rencana penghentian produksi itu baru dimulai bulan Januari tahun depan. Sampai Februari itu pun cuma 2 bulan. Tapi untuk bulan ini mereka masih produksi. Jadi menurutnya ekonom mestinya itu sudah dihentikan mulai sekarang. Kenapa? Karena mereka itu harus menjual barang baru memproduksi. Kalau mereka terus-menerus memproduksi, ya kalau barangnya nggak laku ya akhirnya jadi stoknya yang banyak. Ini produksi. Ditambah lagi, menurut mereka Stefan Pierer itu menyetujui terlalu banyak versi produk baru. Jadi ibarat kata model-model lama yang diupdate lalu dijual dengan harga yang lebih mahal. Update-nya sedikit, harganya lebih mahal, dan itu membuat konsumen nggak mau beli. Jadi strateginya KTM so far itu adalah mem-PHK para pegawai di anak perusahaannya bagian dari penelitian dan pembuatan komponen, lalu menghentikan produksi mulai bulan depan sampai bulan Februari, lalu fokus kepada penjualan dengan memberikan diskon 20% kepada semua motor yang dijual. Nah ini masalahnya adalah siapa mau beli karena ketahuan bakal bangkrut. Jadi ya memang agak-agak complicated. Stefan Pierer sempat ditanya soal nasibnya tim MotoGP apa kabar. Nah, Stefan Pierer sendiri mengklaim bahwa tidak ada gangguan dengan KTM Racing. Jadi KTM Racing ini adalah anak perusahaannya KTM, tetapi basisnya ada di Swiss, bukan di Austria. Jadi tidak berada di bawah yurisdiksi hukumnya Austria. Meskipun dia adalah anak perusahaan dari KTM, di bawah Pierer Mobility. Ini agak complicated, makanya gue bilang ya Stefan Pierer ini agak-agak pinter juga sih sebenarnya. Jadi dia itu punya perusahaan yang besar, tapi bukan cuma di Austria. Dia taruh satu di Swiss, satu di India, satu di Cina. Nah yang di India, di Cina, di Italia MV Agusta, di Swiss KTM Racing itu nggak terganggu sama sekali. Tapi Pirtini ini idili yang produksi mesin kan Austria. Jadi oke, tahun ini mereka sudah punya mesin untuk tahun depan. Oke, anggap aja gitu. Tapi apa kabar pengembangannya? Sementara tahun 2026 kan engine freeze. Ya, memang mereka akan diuntungkan oleh engine freeze itu, tapi biaya-biaya pasti tetap ada, bener nggak sih? Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi, Red Bull membantunya di bagian ini. Jadi gosipnya Red Bull itu cuma meminta KTM menggelontorkan dana 40 juta euro untuk semua ajang balapan yang ada di bawah sponsor mereka. Jadi Red Bull Rookies, Moto3, Moto2, MotoGP, yang 2 tim itu, dari semuanya itu KTM cukup keluar dana 40 juta euro, sisanya akan ditalangi oleh Red Bull. Jadi Red Bull itu hanya akan membantu divisi balap mereka. Itu di luar mesin. Nah, Pirtini idilih, KTM ada duit nggak 40 juta euro? Mau bayar ke Red Bull 40 juta euro lah, masih ada utangnya dia yang harus dibayar 500 juta euro. Nah, gara-gara ini katanya pengujian mesin RC16 tahun depan yang rencananya akan dilakukan di wind tunnel kemarin kalau nggak salah, itu dibatalkan. Mereka membatalkan uji wind tunnel untuk aero mereka dan mesin mereka. Nah, ini yang gua nggak tahu nanti di Sepang apakah mereka sudah siap untuk segala sesuatunya atau gimana. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, oke, tahun depan mereka akan baik-baik saja karena Red Bull bilang cukup keluarin 40 juta euro. Itu juga mungkin mau dicicil, mau di apa terserah. Masalahnya adalah setelah tahun 2025 apa kabar mereka? Masih ada uang nggak? Ya itu juga kalau KTM-nya belum bubar. Karena mereka sendiri juga masih punya gaji tertunggak untuk para karyawannya. Bahkan untuk gaji Desember itu nggak akan dibayarkan.
Bahkan THR-nya pun itu nggak dibayarkan. Jadi udah gue bilang bersyukurlah itu yang duluan dipecat kemarin, entah dipecat, entah keluar sendiri. Itu wajib bersyukur karena paling nggak mereka kerja, mereka dibayar. Dan mereka pergi, mereka nggak dibayar karena mereka nggak kerja. Nah ini yang udah kerja tapi nggak dibayar. Jadi kalau ini barang terus berlangsung sampai tahun depan, Firtinyi ini idili 2026 KTM masih ada atau enggak? Nah, itulah kenapa gosip mulai muncul bahwa Suzuki itu mulai dibujuk-bujuk sama LM untuk kembali bergabung. Jadi kan KTM itu punya dua tim. Satu tim satelit, satu tim pabrikan. Kalau tahun depan oke lah dia masih bertahan. 2026 kan nggak tahu masih ada atau enggak. Karena kan mereka sudah mengajukan pilot tahun ini. Jadi 2026 itu yang ya nggak tahu ini barang masih ada apa enggak, masih bisa produksi motor atau enggak. Bahkan untuk apakah mereka bisa menyelesaikan musim 2025 pun masih menjadi pertanyaan. Jadi, gosip berhembus sepoi-sepoi LM mulai mendekati Suzuki untuk kembali memasuki MotoGP. Gak harus 2026, tapi 2027. Di masa 850cc bersama dengan BMW. Jadi kan kalau KTM pergi, otomatis 2 slot kosong. Satu bisa diambil BMW, satu bisa diambil Suzuki. Bener nggak? Karena kan memang aturannya LM itu adalah pabrikan atau tim yang mau bergabung dengan MotoGP itu harus beli slot yang ada saat ini. Buat yang nanya, emang Tech 3 harus bubar? Iya, nggak harus bubar juga. Mereka bisa pindah pabrikan sih. Tetapi Firtinyi idili pabrikan mana? Karena masing-masing pabrikan sudah punya satelit. Kecuali kalau BMW datang, mereka kongsi sama Tech 3 ala-alanya Gresini sama Aprilia kemarin. Itu pun kalau BMW-nya atau Suzuki-nya mau. Karena kalau nggak, ya ini yang jadi perkara. Karena kembali lagi ke Yamaha kayaknya sulit. Setelah masa lalu yang sorry tuh saya nggak bisa dibilang bagus juga. Pilihannya adalah ke Aprilia atau ke Honda. Karena ke Ducati jelas Dorna nggak mau. Karena itu artinya Ducati kembali menjadi 8 motor kan. Jadi ya kita lihatlah nanti akan seperti apa KTM ini. Yang menarik adalah nasib para ridernya. Kalau Suzuki balik ya Papa Nina sama Papa Yohan bisa kembali lagi ke Suzuki. Enea bisa menggantikan Johan Sarko atau menggantikan Papa Yohan di Honda atau menggantikan Papa Pip di Pramac. Gampang mah itu muter-muternya. Yang menarik adalah Acosta akan kemana. Karena menurut gua calon ikan hiu baru satu ini itu amat sangat rugi kalau dibiarkan lepas dari KTM nggak kemana-mana. Jadi semoga kalau memang Red Bull sayang sama masa depannya ini anak, Acosta bisa dilepas ke VR46. Karena kan kemarin di Moto3 kalau nggak salah, itu VR46 sempat mau ambil Acosta. Waktu itu Stefan Piron ngamuk-ngamuk. Sebenarnya Acostanya mau, karena kan memang dia itu adalah fans beratnya Bebe Vale. Pernah juga diajak keren soalnya kak. Tetapi ya dia ini emang berbeda sama si Culas Marc Marquez. Dia adalah kader royalnya Red Bull. Jadi dia bilang saya amat sangat menghormati Red Bull. Dia nggak mau pindah ke VR46 karena dia sangat loyal sama Red Bull. Jadi ya kalau memang KTM bubar, kita lihat apakah Red Bull mau lepas dia. Karena kalau ke VR46 artinya dia harus pindah dari Red Bull ke Monster Energy dan itu nggak mudah. Tapi kalau memang Red Bull sayang sama masa depannya ini anak, mereka harus lepas ke VR46. Dan kemarin udah gue bilang, naik KTM satelit aja dia bisa bikin pusing Ducati, apalagi kalau dia naik Deng Desmo. Naik motor bekasnya aja, gue pengen lihat dia sebisa apa bikin kacau barisan depan. Karena ini anak punya potensi yang lumayan besar kalau menurut gue. Banyak yang bilang dia ini nggak sebagus Marc Marquez. Ya wajar lah, dia kan anak satelit, rookie pakai motor satelit pula. Tapi pakai motor satelit pun dia masih bisa podium coba. Jadi menurut lo jadi patut dinantikan apakah Red Bull mau melepas ini anak ke VR46. Karena memang Frankie Morbido kan kontraknya cuma 1 tahun, 2026 masih nggak tahu mau kemana. Akan sangat menarik kalau dia pindah ke VR46. Gua tahu dia nggak akan bisa masuk race ini karena Ferman Aldegar itu kan kontraknya sampai 2026. Kemudian sama Alex itu kontraknya juga sampai 2026. Jadi kalau dia mau masuk Ducati itu cuma bisa menggantikan rider Cole Morbidelli. Itu kontraknya cuma 1 tahun. Jadi kalau dia mau masuk setelah tahun 2025, dia bisa masuk ke VR46. So itu aja podcast kita kali ini. Gua tahu ada beberapa yang gua nggak bahas di sini karena gua bahasnya di colongan untuk member premium. Jadi kalau kalian mau tahu apa yang gua bahas di podcast colongan live khusus member premium, itu memang agak beda dengan apa yang gue bahas di podcast umum karena itu adalah fasilitas istimewa untuk member premium. Jadi gue kemarin bahas Papi Peripuik, gue kemarin bahas Jorge Lorenzo, lengannya Marc Marquez juga gue bahas. Nah itu nggak gue bahas di sini karena kalau kita bahas panjang lagi. Udah itu aja, see you next time guys, bye bye.